Shalom Aleihim, saudara kekasih Kristus. Berjumpa kembali di dalam renungan harian Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Timur. Saat ini bersama-sama kita akan melihat firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, yang demikian sabda firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikian sabda firman Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara kekasih Kristus, di dalam kehidupan bergereja khususnya di Indonesia, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan Indonesia sangat mendominasi. Demokrasi berasal dari akar kata Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuatan. Kurang lebih kita dapat memahami bahwa demokrasi adalah suara terbanyak yang dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk menentukan keputusan, dan keputusan itu dirasa paling benar karena suara terbanyak yang menentukannya. Namun ada hal yang perlu kita renungkan, bahwa suara terbanyak tidak selalu mencerminkan nilai-nilai kekristenan. Bisa saja suara terbanyak yang ada dengan dasar yang tidak tepat kemudian membuahkan keputusan yang menghukum tanpa ada tindak lanjut pemulihan dan tidak terjadi keselamatan yang dikehendaki oleh Allah. Perlu kita ingat bersama bahwa gereja tidak menganut sistem demokrasi tetapi kristokrasi, di mana kekuasaan tertinggi di dalam gereja berada di tangan Kristus, sehingga setiap keputusan yang diambil di dalam kehidupan bergereja sudah semestinya harus turut dengan hukum kasih yang dijabarkan dalam setiap pengajaran Kristus. Hal ini sekiranya dapat menjadi pengantar bagi kita untuk memahami maksud dari penyampaian Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus mengkritik orang-orang yang menganggap sunat sebagai hukum yang mutlak harus dilakukan dan akan ada sanksi bagi orang yang tidak melaksanakannya, sebab sunat adalah bagian dari hukum Taurat. Di sisi lain, Rasul Paulus juga mengkritik orang-orang yang menganggap bahwa kehadiran Kristus yang telah memberikan pembebasan itu juga berarti mematahkan semua hukum Taurat yang membuat mereka bisa hidup bebas semau mereka sendiri tanpa terikat dengan aturan apapun, khususnya aturan di dalam hukum Taurat tersebut. Saudara kekasih Kristus, kemerdekaan yang diberikan Kristus bukanlah kemerdekaan untuk berbuat sesuka hati, tetapi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan untuk berpikir, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang semestinya demi menghadirkan damai sejahtera. Kehidupan manusia tetap membutuhkan hukum dan aturan.
Ada hukum dan aturan yang sifatnya tertentu, ada juga hukum dan aturan yang sifatnya universal. Mengingat kehidupan kita di dunia memiliki konteksnya masing-masing, sehingga kita pun juga harus bisa memahami keberbedaan yang ada. Bagi orang Kristen, kedua sifat itu harus dipertimbangkan dengan baik dengan berpusat pada hukum kasih Kristus. Jika bicara tentang hukum Taurat, semestinya manusia dapat berpikir untuk mencari tahu tentang apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa hukum itu ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum tersebut. Yesus tidak pernah menolak hukum Taurat, tetapi Yesus ingin supaya jangan sampai hukum yang ada kemudian dipakai untuk menghalangi kasih Allah dinyatakan. Terlebih ketika hukum itu digunakan untuk menjatuhkan orang lain demi menuruti apa yang diinginkannya. Seperti hukum tentang pembatasan di hari Sabat yang digunakan para ahli Taurat untuk menjatuhkan Yesus karena telah menyembuhkan orang sakit. Hal itu berdasar karena para ahli Taurat tidak suka dengan Yesus dan tidak mau tersaingi oleh kehadiran Yesus. Terlebih kita masih bisa melihat contoh-contoh yang lain di dalam kisah Alkitab. Terlebih tentang sunat yang sedang dibicarakan di dalam surat Galatia. Rasul Paulus juga tidak memiliki maksud untuk mengatakan bahwa sunat itu tidak penting. Tetapi Rasul Paulus juga ingin meluruskan tentang cara pandang orang terhadap hukum Taurat, dalam hal ini tentang sunat. Nah, bicara tentang hukum dan aturan, saat ini bagaimana gereja kita menyikapi hukum gereja dan menentukan keputusan di dalam kehidupan bergereja? Sudahkah setiap keputusan yang diambil berpusat pada Kristus sebagai pemimpin kekuasaan tertinggi di dalam gereja? Semoga kita semua dapat menyikapi hukum gereja dan menentukan keputusan-keputusan yang berguna untuk mengatur kehidupan bersama, sehingga karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus boleh diterima oleh semua orang, terlebih oleh seluruh ciptaan yang ada. Kiranya Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati saudara semua. Amin.